ada MOU dan juga kemarin kita webinar. Hari ini kita mulai mengerucut. Mari kita pedulus, ya, mengerahkan seluruh kemampuan kita. Kita belajar fokus. Kita belajar tidak separuh-separuh dan setengah-setengah. Untuk bisa sinau, untuk bisa ngaji dengan Pak Agus dan juga para dosen, para mentor dari ITB. Topik yang akan kita bicarakan hari ini, teman-teman sekalian, para Gus, para Ning sekalian sudah mengikutinya. Mudah-mudahan bisa segera kita serap ilmunya dan kita praktekkan di pesantren kita. Terakhir, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Pak Agus dan teman-teman ITB yang sudah sejauh ini begitu banyak mensupport pesantren kita, dan mudah-mudahan akan terus kita rajut jalinan kerjasama ini. Mudah-mudahan juga terus berkenan mendukung pesantren. Tentu saja ada begitu banyak bidang dan ada banyak opsi ya, untuk mengembangkan potensi pesantren. Juga kepada teman-teman tim dari RMI PBNU yang dipimpin oleh Pak Agung. Tentu saja juga kepada semua perwakilan pesantren, para Gus, para Ning sekalian, yang sudah menunjukkan niat dan semangat untuk belajar. Mudah-mudahan kita mulai dengan niat dan semangat dan kita akhiri dengan buah hasil yang manis berupa praktek di pesantren kita masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Mari kita nawaitu untuk ngaji bersama-sama dan kita bawa pulang ilmu ini dan kita praktekkan bersama-sama di rumah. Betul, usah merasa pakewo, tidak usah ragu-ragu. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan dan disampaikan, monggo silakan ditanyakan dan disampaikan. Ini forum untuk kita semuanya. Pak Agus, para mentor dari ITB, ini kalau kita daftar ITB kan susah sekali ini. Ya, hari ini para mentor dan para dosennya sudah hadir langsung bersama kita menjadi dosen kita. Mudah-mudahan berkah, manfaat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami aturkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Ulun atas arahan dan juga advice bagi kami tim di RMI maupun di ITB dan juga bagi teman-teman pesantren semuanya. Insya Allah seperti yang tadi disampaikan Gus Ulun, forum kerjasama dengan universitas dan pesantren ini bisa menjadi salah satu barometer ya, karena memang pesantren itu tidak bisa lepas dari dunia akademik, evidence based, tidak bisa lepas dari yang namanya bukti, data dan juga produk-produk yang akademik, sebagaimana kita ketahui bersama. Sebelum kita ke paparan yang nanti disampaikan oleh Kang Islah, mungkin Pak Agus sebagai ketua tim dari ITB mungkin bisa menyampaikan 1-2 kata-kata. Monggo Pak Agus. Matur suwun Mas Agung, Bapak Ibu sekalian. Ini cukup banyak ya pesantren yang hadir, alhamdulillah hari Ahad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Mas Agung, saya menyambung dari apa yang disampaikan Gus Ulun tadi ya, yang menarik. Ya, di satu sisi memang masuk ITB itu sulit gitu. Sangat terbatas seatnya. Nah, namun ini Gus Ulun dan teman-teman pesantren sekalian, sebagai lembaga pendidikan ya, dan lembaga pendidikan teknik yang barangkali tertua lah, kalau kami tidak boleh mengatakan terkemuka, itu ada tanggung jawab moral ketika ilmu-ilmu yang dikembangkan di ITB ini harus bermanfaat masyarakat banyak. Jadi
Jadi ya tidak hanya sekedar ilmu untuk ilmu, tetapi akan lebih baik jika ilmu yang dikembangkan di ITB yang diinisiasi oleh kami dan teman-teman lain ya, dalam hal ini Pak Ramadhani Putra dengan teknologi BASF-nya dan Pak Ahmad Zainal Abidin dengan teknologi Masaro-nya itu bisa punya dampak yang lebih banyak ke masyarakat. Itu bahasa Islamnya adalah ilman nafi'an gitu ya. Kami dari ITB diingatkan oleh beberapa kawan kami dari pesantren bahwa Mas, kalau cuma ilman tok nggak diterima loh Mas, gitu. Harus ilman nafi'an gitu ya. Jadi ketika bapak-bapak nanti istilah Gus Ulun mengaji ke ITB ini sebetulnya ini juga bermanfaat buat ITB Gus. Ya, Gus Ulun. Ya, kalau saya mengajarkan ke mahasiswa itu adalah hubungan mutual antara murid ya dengan murad. Ini dulu diajarkan oleh almarhum guru saya ya, Ustadz Maskur Hamsyah. Di mana kalau saya sebagai dosen itu adalah murad gitu ya. Dan murid ya mahasiswa itu adalah murid ya, ma yuridu yang menuntut, sementara saya adalah yang dituntut gitu ya. Jadi sebenarnya hubungannya mutual gitu. Guru nggak akan eksis kalau nggak ada muridnya. Jadi kalau saya ke mahasiswa selalu bicara, kalau Anda nggak bertanya, saya nggak eksis gitu. Jadi apa yang Anda butuhkan, ilmu apa yang Anda butuh, pengetahuan apa yang butuh. Saya punya banyak ilmu nih, tapi apa yang Anda butuhkan tolong digali, tolong dituntut dari saya. Nah itu salah satu yang saya ambil dari almarhum guru saya, bahwa hubungan ini adalah mutual. Hubungan antara guru dan murid adalah mutual, hubungan antara santri dan kiai adalah mutual, dan hubungan antara ITB dengan pesantren dalam kerjasama antara MOU antara ITB dengan pesantren ini adalah hubungan yang mutual, hubungan yang timbal balik, saling mempengaruhi, saling menguntungkan. Jadi mohon untuk tidak merasa inferior gitu, wah kita dibantu oleh ITB, tidak Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita bekerja bersama-sama. Jadi judulnya makanya adalah Social Lab, laboratorium sosial. Nah, karena di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar punya manfaat, itu ternyata bukan perkara yang mudah. Ini masalah inovasi ini tidak sekali jadi. Di beberapa, kalau kita bisa membuat satu teknologi, misalnya komputer atau Zoom, yang kita buat ini, itu mengalami proses uji coba dan berkali-kali ya, sehingga bisa nyaman untuk kita gunakan. Seharusnya ITB mengembangkan teknologi itu, mengembangkan teknologi sendiri untuk masyarakat Indonesia. Nah, tidak cukup hanya membeli yang sudah ada dari negara-negara maju, karena itu akan menambah ketergantungan kita, mengurangi kemerdekaan kita, sehingga sebetulnya ITB juga punya kepentingan agar teknologi-teknologi yang dirintis di ITB itu bisa diuji cobakan di pesantren. Gitu. Jadi kalau dari kami, dari saya, ini adalah ajang uji coba sebetulnya ya. Ajang apakah ini seberapa sih kemanfaatan dari BASF dan Masaro untuk masyarakat pesantren. Maka konsepnya adalah social lab, sosial. Nah, konsekuensinya adalah itu nanti Bapak-bapak sekalian adalah akan ada monef berkala. Gitu. Jadi setelah ini insya Allah nanti Mas Agung, Gus Ulun akan langsung teknis ya, akan langsung BIMTEK itu. Kita mulai dengan BASF yang investasinya kecil gitu ya. Kalau Masaro agak mundur sedikit karena harus ada beberapa yang harus disepakati dulu, harus ada perjanjian-perjanjian kerjasama hitam di atas putih yang karena ini menyangkut uang yang cukup banyak gitu, sehingga barangkali harus setback sebentar untuk ini, nanti ketika ada uang ini tanggung jawab siapa, ini apa-apa harus dihitung-hitung dengan lebih hati-hati dan rinci. Dari situ teknologi BASF dari Pak Ramadhani insya Allah siap, dan mungkin kalau nggak salah minggu kedua ya, tanggal sudah disebutkan akan ada BIMTEK, akan ada pelatihan. Nah, setelah pelatihan kami harapkan sudah bisa melakukan uji coba pesantren di bawah supervise dari nanti ahlinya, didampingi oleh kami. Ahlinya, pakarnya adalah Pak Ramadhani Putra. Gitu. Nah, pada forum kali ini yang sekarang adalah kita mulai seri ini dengan Bapak-bapak sekalian nanti mengisi ya, Mas aku nanti mengisi apakah akan ikut Masaro saja. Masaro juga akan ada dua nanti, Masaro hanya membeli produknya atau ikut bersama-sama membantu teknologi Masaro. Nah, kalau membantu teknologi Masaro itu akan lebih strategik ya. Karena Pak Zainal kepengen menyebarkan teknologi itu ke seluruh tanah air. Namun yang teknologi ini tentu mahal ya, investasinya itu 100 jutaan bahkan bisa lebih
Bahkan bisa lebih, kita belum tahu angka-angka pastinya, tapi kira-kira seperti itu. Jadi kami berharap kalau ada pesantren yang sudah bisa punya dana, apakah penggalangan dana dengan mitra donasi mencapai angka-angka 100 jutaan, barangkali tidak banyak dari sini, barangkali hanya 5 atau berapa pesantren yang sudah siap bisa mendaftar dalam link itu, dan nanti kami akan kontak ya, karena teknologi Masaro itu butuh perjuangan bersama-sama. Gitu. Nah, itu ya yang dari saya. Kira-kira nanti akan insya Allah akan dilanjutkan Mas Islah tentang konsep social lab segala macam untuk lebih teknisnya. Dan di akhir sambutan saya ini ada 2 hal yang tadi saya mention ya. Ini bahasa medsosnya ya, saya mention dari Gus Ulun. Yang pertama silaturahmi. Jadi kalau dalam bahasa kami, bahasa akademik itu bagaimana teknologi yang bisa punya dampak ilmu pengetahuan atau teknologi yang bisa punya dampak ekonomi dan sosial disebutnya inovasi. Dan inovasi itu baru bisa akan tumbuh kalau ekosistem inovasi itu berjalan dengan baik, sehingga gagasan-gagasan baru tersemai menghasilkan sesuatu yang punya dampak ekonomi dan sosial. Nah, bahasa Islam untuk ekosistem inovasi yang sudah kita selalu sehari-hari adalah silaturahmi. Nanti insya Allah setelah mulai bekerja menggunakan teknologi, silaturahmi makin intens karena ada ada gagasan yang harus kita pertanggungjawabkan sekarang. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang saya mention adalah Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Ulama itu punya tiga istilah yang diturunkan dari Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah Nahdlatul Waton. Itu yang mungkin teman-teman sekalian sudah sangat paham ya, kontribusi pesantren terhadap kebangsaan. Nah, namun yang sekarang menjadi tantangan buat pesantren, yang ini menjadi kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dan ITB, itu adalah Nahdlatul Tujar dan Taswirul Afkar. Jadi kalau 2 kata itu digabungkan, mungkin nanti mudah-mudahan teman-teman pesantren Gus Ulun bisa menemukan kata baru, kalimat baru. Karena Taswirul Afkar dan Nahdlatul Tujar itu sekarang punya makna satu dalam bahasa asing, ya, bahasa kita, inovasi. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini silaturahmi, Nahdlatul Ulama atau pesantren punya istilah baru untuk menggabungkan antara Taswirul Afkar dan Nahdlatul Tujar. Ini apa istilah barunya? Itu satu PR, satu tantangan kita bersama. Setelah kita berpraktek, kita lebih coba bersilaturahmi, mengaji teknologi ya, teknologi tapi rahmatan lil alamin gitu, sehingga perguruan tinggi dalam hal ini ITB dengan kemampuan teknologi dan inovasinya, dan pesantren dengan kekuatan budayanya lewat religiositasnya dengan tradisi-tradisi kemasyarakataannya yang lebih inklusif, bisa memajukan inovasi di Indonesia. Demikian dari saya, Mas Agung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus. Bentar nih. Selanjutnya mungkin ini Kang Islah sudah siap. Jadi karena waktu kita juga terbatas nih, mungkin nanti kita agak molor sedikit, tidak masalah. Mungkin nanti jadi lebih jam 2 lebih sedikit. Mungkin Kang Islah bisa memulai dengan paparnya sebelum nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab, atau sekiranya ada Bapak Ibu Gus Ning Sidanten sudah ada beberapa pertanyaan terkait dengan Masaro maupun terkait dengan BSF dan juga kerjasama kita dengan ITB, mohon bisa dituliskan di kolom chat. Jadi nanti kami bisa menjawab, apakah nanti kita kumpulkan pertanyaannya untuk kita jawab sekaligus atau seperti apa. Tapi nanti kita juga selain lewat chat nanti juga bisa bertanya langsung, ya. Silakan Kang Islah. Terima kasih Kang Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba secepat mungkin supaya kita lebih bisa banyak berdiskusi ya. Sebelum ke teknis, saya ingin mengingatkan lagi kita tentang secara umum kerjasama ITB dan RMI. Jadi di sini judulnya adalah penerapan teknologi untuk pengembangan masyarakat. Jadi tujuan kita adalah pengembangan masyarakat. Jadi ITB dan RMI dua-duanya adalah agen. Kita semua adalah agen aktif, subjek. Anda pesantren bukan objek, tapi kita semua adalah subjek.
untuk pengembangan masyarakat. ITB menyediakan inovasi, pesantren sebagai social agent of change gitu ya di masyarakat. Alhamdulillah kita sudah punya MOU antara ITB dan RMI yang secara legal formal kita sudah alhamdulillah sudah mulai terjalin secara legal formal ITB dan pesantren. Nah, tema kita kerjasamanya adalah Social Lab, inovasi dan pengembangan masyarakat. Jadi ITB sebagai katakanlah sebagai pusat inovasi dan teknologi di Indonesia gitu, kita ingin mentransfer teknologi ke pesantren di bawah naungan RMI. Kemudian RMI mengimplementasikan pesantren, mengimplementasikan teknologinya dan memberikan feedback balik kepada ITB berupa data. Data-data ini kemudian di ITB diolah kembali menjadi sebuah inovasi, baik inovasi teknologi lanjutan ataupun yang lainnya gitu. Sehingga ada dampak ITB yang glowing-nya, dampak ITB yang bersinar memberikan inovasi lainnya kepada masyarakat. Sementara pesantren sebagai social agent of change di masyarakat ini memberikan kemanfaatannya dan juga informasi tentang teknologi kepada masyarakat sekitar. Glowing ini adalah masyarakat sekitar, baik masyarakat sekitar pesantren ataupun masyarakat sekitar santri. Santri juga mengenal teknologi yang ada di pesantren gitu, dan nanti dia bisa menerapkannya juga di lingkungannya masing-masing. Nah, alhasil ini adalah relasi yang mutual, sama-sama menguntungkan. ITB bisa terus berinovasi, masyarakat bisa terus bermanfaat bagi masyarakat. Itu adalah tujuan utama. Jadi kita harus sama-sama bergerak secara aktif di sini. Oke, secara umum kita bekerja akan seperti ini. Jadi ini adalah kerjasama yang insya Allah jangka panjang. Untuk satu tema yang kita pilih, misal sekarang tema pertama adalah pertanian terpadu, kita mulai dari lokakarya. Setelah lokakarya, nanti RMI akan mendata pesantren mana yang siap menjadi peserta implementasi, saya mengimplementasikan teknologi itu. Kemudian saat yang sama tim dari ITB menyiapkan SOP-nya. Nanti setelah itu kita akan melakukan pelatihan teknis atau BIMTEK. Setelah itu baru kita implementasi di lapangan. Setelah beberapa bulan sampai dengan beberapa bulan kita melakukan monitoring. Jadi di lapangan supply data monitoring melalui sistem yang nanti akan disiapkan. Setelah itu kita evaluasi, dari evaluasi kita nanti akan punya data dan evaluasi jadi inovasi baru, baik berupa teknologi atau berupa buku atau artikel gitu ya. Tapi tidak juga tertutup kemungkinan nanti kita juga merancang lokakarya yang lebih sering, tapi tidak melalui siklus ini. Jadi ada serial lokakarya gitu, serial webinar gitu seperti itu ya, tentang teknologi dan pesantren. Oke. Jadi kita tegaskan lagi bahwa ya. Tolong di mute. Peran ITB Oke, jadi ITB ini berperan atau berkewajiban memberikan teknologi dan pendampingan teknis, tapi juga berhak untuk mendapatkan data monitoring. Ya. RMI ini sebagai induk organisasi, induk koordinasi antara ITB dan pesantren. Dan juga RMI itu berhak untuk mengkoordinasi pelaksanaan di lapangan. Ya. Jadi semua antara pesantren itu semuanya dikoordinasi oleh RMI. Pesantren sendiri berkewajiban gitu, untuk mencatat, monitor, evaluasi segala macam, dan nanti akan dimasukkan ke database yang insya Allah akan disediakan oleh teman-teman di PCWNU Eropa ya. Dan tentu saja akan mendapatkan keuntungan secara finansial, nanti ada produk dari Masaro dan BSF, secara lingkungannya juga ada keuntungan dan peningkatan hasil pertanian atau peternakan. Jadi masing-masing punya hak dan kewajiban, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan peran kita masing-masing dengan baik, supaya pengembangan masyarakat bisa tercapai. Oke, tema pertama sudah kita laksanakan melalui lokakarya sedang kita laksanakan, yang pernah ada Masaro dan ada BSF.
timeline-nya kita sekarang berada di bulan Juli, peserta pesantren sedang kita finalisasi gitu ya dengan forum ini, kemudian SOP juga kita sedang finalisasi. Insya Allah pada bulan depan sudah kita mulai BIMTEK implementasi, dan nanti akhirnya di tahun depan sudah bisa mulai inovasi dan scale up. Oke, sebagai pengingat, teknologi Masaro adalah kita punya dua macam sampah, anorganik dan organik. Sampah anorganik ini diolah melalui dengan tungku Masaro gitu ya, ada kilang plastik di sini, ada produknya nanti, produknya. Dan sampah organik kita olah dengan bioreaktor Masaro dan akan memberikan berbagai macam produk di sini. Oke, kita lihat sedikit video tentang deskripsi Masaro ya, karena tidak semua hadir di webinar sebelumnya. Oh, cannot open. Saya buka dulu, atau nanti aja terakhir ya, teknologi Masaro videonya saya kasih. Oke, jadi intinya untuk teknologi Masaro, Anda juga perlu memilih Masaro anorganika, Masaro organika, atau Masaro kombinasi organik dan organik. Nanti biayanya akan berbeda nih. Investasinya untuk Masaro anorganik nanti perlu tungku Masaro itu sekitar 100 juta. Nanti kalau perlu ingin mendapat produk tambahan, nanti ada alat tambahan, ada biaya tambahan lagi gitu ya, untuk bisa mendapatkan BBM gitu, produk BBM. Untuk Masaro organik kita perlu IPO, instalasi pupuk dan pakan organik atau bioreaktor, itu ada biayanya sekian. Nah, kalau kombinasi ya jelas nanti ada penjumlahannya, dan ini juga biaya ini tergantung dari kapasitasnya mau berapa liter gitu, berapa ribu liter kan. Jadi ya kira-kira 100 juta ke atas gitu untuk teknologi Masaro. Sementara untuk teknologi BSF ini lebih skalanya lebih kecil. Jadi intinya kita mengolah sampah organik supaya menjadi biomas dan ada biofertilizer gitu ya. Yang saya kira ini sudah cukup terkenal. Jadi nanti dari ITB akan memberikan resepnya saja, memberikan bimbingan teknis seperti apa. Oke, untuk skalanya ini untuk BSF ada yang murni, ada kombinasi dengan pertanian atau peternakan. Untuk BSF murni ini sebagai gambaran saja. Kalau kita ingin mempunyai lahan skalanya yang 5 meter persegi, kira-kira perlu modal 5 juta gitu ya. Kalau untuk yang 200 meter persegi sekitar 100 juta gitu di sini. Jadi nanti juga Anda bisa mulai dari budget, misal, oke, saya untuk teknologi ini kita punya budget 50 juta. Kira-kira kemana nih? Oh, berarti BSF murni 100 meter persegi. Atau kalau punya 100 juta mau Masaro ya silahkan, mau ada 500 juta ya silahkan, mau apa aja gitu ya. Jadi bisa mulai dari berapa banyak dana yang disiapkan, nanti bisa dipilih teknologinya. Oke, untuk selanjutnya saya lempar ke Kang Agung mungkin ya, untuk Mas peserta ini. Saya sudah sarikan, dikira ada BSF, di kan ada Masaro, ada yang Jabar ini ada 6 BSF, 8 Masaro, yang di Jawa sekian, dan ada yang di luar Pulau Jawa juga gitu. Kang Agung bisa dilanjutkan. Kang Islah mohon dilanjutin dulu nih, anaknya lagi akhir-akhir. Oke, baik. Ya, jadi peserta kita sampai saat ini kita sudah mendapatkan komitmen. Ada 16 yang akan melakukan BSF dan ada 18 yang insya Allah ingin implementasi Masaro. Ya, ada dari Jawa Barat, Jawa, dan luar Pulau Jawa. Nah, nanti kita juga memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Masaro, apakah Anda mau Masaronya organik, anorganik, atau keduanya, kombinasi keduanya, atau ingin membeli produk saja. Untuk Magot, apakah mau murni atau kombinasi, kemudian luasannya berapa, ya skala. Itu yang akan kita perlukan sebagai konfirmasi saja. Misal Masaro IPSA gitu, ini adalah anorganik, BSF murni 100. Kemudian kita juga memberikan konfirmasi kesiapan anggarannya berapa gitu ya, supaya nanti matching dengan teknologi yang diberikan. Kemudian kesiapan sumber daya lainnya juga diperlukan, SDM dan lain-lain. Oke, jadi target kita sebenarnya nanti pada awal tahun nanti sudah berjalan, dan tahun depan kita bisa mulai scale up, pesan-pesan yang lain sudah bisa melakukan hal yang sama.
Nah, selanjutnya saya perlu ingatkan juga bahwa ini bukan proses yang mudah karena melibatkan juga masyarakat. Jadi tidak hanya teknologi, teknologinya sudah di atas kertas sudah bisa segala macam sudah ada testing dan lain-lain. Hanya saja kalau kita sudah berada di masalah sosial, kita perlu menyiapkan inputnya itu berupa sampah. Nah, itu harus dipilah. Ini ada pelibatan masyarakat gitu. Jadi diperlukan rekayasa sosial. Dan saya kira pesannya sudah sangat ahli di bidang ini. Bagaimana melakukan perubahan di masyarakat. Nah, ini juga perlu disiapkan nih program pemilahan sampah. Itu untuk inputnya. Untuk outputnya nanti ada produk-produk. Nah, produk ini juga harus kita pasarkan. Jadi kita mulai memikirkan pemasarannya nanti bagaimana gitu ya. Oke, saya kira cukup sekian ya supaya ada tanya jawab. Jadi kita mulai tanya jawabnya dari yang masalah umum dulu, kemudian nanti baru teknis masalah dan BSF. Oke, terima kasih Kang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Islah. Tadi sudah kita kembali flashback ya ke belakang mengenai apa itu teknologi Masaro, dan kemudian ada tadi informasi lebih detail mengenai timeline dari program ini. Harapannya bulan depan itu Agustus ya. Bulan depan Agustus ini sebenarnya kita berharap kita sudah bisa memulai program. Mungkin yang BSF terlebih dahulu seperti itu, Nje. Baru kemudian karena tadi informasi dari Pak Agus dari ITB juga untuk Masaro ini karena melibatkan mungkin modal yang tidak sedikit, kita nanti ingin ada perjanjian kerjasama terlebih dahulu, ada mekanisme yang hitam di atas putih begitu ya, yang lebih jelas bagaimana profitnya, kemudian bagaimana after sales-nya dan segala macam, sehingga nanti ketika investasi itu kita kerjakan bersama dengan pesantren, itu kita mendapatkan clarity yang lebih detail dan lebih jelas. Nanti materi ini akan kita share ya. Nanti materi akan kita share. Ada beberapa yang menanyakan mengenai materi. Ini belum ada pertanyaan dari chat. Sepertinya belum ada pertanyaan. Oh, alur dan pola kerjasamanya bagaimana? Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Bakir mengenai alur dan pola kerjasamanya. Satu, kemudian pertanyaan berikutnya belum ada. Mungkin ada pertanyaan pertama itu Pak Agus mungkin bisa lebih menguraikan. Termasuk sambil Pak Agus menjawab, mungkin ada pertanyaan lain dari rekan-rekan bisa menuliskan di chat, J. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih. Apakah teknologi ini sudah teruji di masyarakat atau petani? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting ini Pak Agus mengenai apakah teknologi sudah teruji dan segala macam. Monggo Pak Agus. Satu mengenai alur dan pola kerjasama. Kemudian yang kedua mengenai keterujian dari teknologi ini. Ini yang pertama mungkin dulu ya dengan siapa tadi? Di chat ya. Dengan Pak Muhammad Bakir ya. Dan saya kalau kira-kira nanti teknologinya apa yang akan dipilih, BSF atau Masaro ya, Pak Bakir? Halo? Ya, mungkin Mas Agung. Pak Bakir ini saya cek di chat di daftar peserta ini terpental keluar. Mungkin ada terpental keluar. Oke, nah jawab. Karena nanti akan berbeda ya. Kalau sudah mulai mulai bekerja sama dan harus melakukan investasi itu akan berbeda gitu. Tetapi prinsipnya semua di bawah koordinasi dari RMI dan ITB, tapi bagaimana investasi terus bagaimana pembeliannya kita ingin yang simple ya. Barangkali langsung dengan pihak-pihak yang akan mengelola investasi itu. RMI dan ITB tidak ya, tidak mengambil tidak akan terlibat dalam dana, tapi kami seperti tadi kata Pak Islah
yang dibutuhkan ITB adalah data. Gitu. Nah, terus yang kedua, apakah teruji ke masyarakat? Ya, itu kalau yang BSF skalanya lebih kecil itu sudah teruji di kampung Insan Cendekia ya, namanya. Bentar saya cek dulu. Kampung Quran Insan Cendekia. Ya, Kampung Quran Insan Cendekia gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini sedang akan dikontak oleh Pak Rama barangkali ketika pelatihan Agustus nanti, pengalaman Kampung Quran Insan Cendekia dalam memanfaatkan Masaro ini kalau tidak salah, memanfaatkan BSF ini, jadi sampah dari kampung ini, Kampung Quran ini kemudian menggunakan lalat itu ya BSF, kemudian menjadi pakan ternak gitu, kalau melihat dari fotonya itu, dan ternaknya dia tumbuh lebih baik daripada ternak-ternak yang diternakkan, dikelola secara konvensional. Nah, kalau Masaro itu sudah sangat teruji ya, di presentasinya sudah testimoni dari berbagai pihak. Saya mendengar sendiri dari kelompok tani yang menggunakan Masaro itu kata-katanya amazing gitu ya, itu luar biasa gitu. Kemudian yang sampai ke Pak Zainal beberapa informasi juga peningkatannya juga baik. Nah, namun demikian ada juga yang ini ya, ada beberapa kendala-kendala. Misalnya di Nusa Tenggara Timur itu sudah mulai muncul Masaro itu lambat di awal. Masaro itu lambat di awal, tapi kata Pak Zainal itu husnul khotimah, nanti di akhir akan bagus. Nah, ini juga akan perlu pelatihan, perlu pendampingan nanti, perlu ada monef gitu, karena bisa jadi di lapangan nanti tidak kalau tidak didampingi itu nanti malah keliru itu, nanti bukan hasil yang bagus tapi malah kami juga melihat di Subang itu ya, itu menggunakan Masaro dan pertanian terpadunya cukup bagus. Itu santri muridnya Kiai Abdul Khabir ya, mantu dari Kiai Ilyas Ruhyat ya di Subang gitu. Itu pertanian terpadunya sukses, tapi karena suksesnya gitu kadang-kadang beliau Kang Gozali itu nggak sabar, masalahnya kebanyakan. Akhirnya timunnya itu kuning semua, kebakar gitu ya, ada seperti itu. Sehingga nanti setelah Bapak akan menggunakan produk itu tidak bisa kami lepas, sebetulnya tidak bisa dilepas, harus didampingi, karena kalau kebanyakan atau keliru membuat takaran itu bisa tidak pas itunya tidak pas hasilnya, tidak seperti yang diharapkan. Nah, sebetulnya yang diharapkan dari ITB nanti bukan kalau teruji secara parsial sudah ada testimoni, tetapi dengan keterlibatan pesantren ini kan seperti yang diungkapkan Pak Islah nanti. Ini dampaknya seperti apa sih secara lebih masif gitu ya, secara lebih kumulatif. Termasuk nanti kalau dengan monef berkala nanti akan dicek nih, kok gagalnya akan seperti apa. Nah, nanti pengalaman-pengalaman di tempat lain itu akan bisa memberikan masukan, ya kalau gagal itu karena ini solusinya seperti apa. Jadi yang kami harapkan Bapak-bapak sekalian setelah nanti mendaftar gitu ya, barangkali akan ada sedikit grup WA gitu, begitu sudah mulai investasi membeli produk teknologi dan menerapkan di pesantren itu nanti akan ada ini berkala ya. Ada proses monef berkala gitu, buat ITB adalah data bisnis, ini manfaatnya seperti apa, dan buat Bapak-bapak dan Ibu sekalian nanti kok ini kok nggak berhasil, ini kok nggak seperti ini kok hasilnya nggak diharapkan, itu bisa disampaikan di situ. Itu Mas Agung kira-kira kalau dari saya, Mas. Detail Masaro segala macam, linknya videonya sepertinya ada ya, nanti bisa kita share. Mengenai alur dan pola kerjasama itu mungkin ada tambahan informasi dari kami. Nanti untuk alur dan pola kerjasama ini mungkin akan sedikit berbeda antara BSF dengan Masaro. Jadi untuk BSF ini sebenarnya investasinya itu langsung diimplementasikan oleh pesantren. Jadi Pak Rama yang bulan lalu memberikan materi mengenai BSF ini, beliau yang akan memberikan resepnya. Jadi semacam resep seperti itu, resepnya apa saja yang harus dibeli, kemudian termasuk misalnya ada pembelian barang-barang itu bisa dilakukan langsung oleh pesantren. Meskipun juga tentu bisa jadi nanti Pak Rama bisa juga menyiapkan paket-paketnya, ya misalnya ada benih atau apa itu namanya Pak Agus kalau BSF itu? Larvanya itu disiapkan. Kalau memang tidak ada di kabupaten atau di kecamatan kita tidak bisa menemukan benihnya atau larva yang bisa kita ternakkan, Pak Rama dan ITB mungkin juga mempunyai
yang bisa kita jadikan sebagai larva awal. Untuk Mas Agung, saya nambahkan sedikit, Mas, untuk larva ini. Jadi sebetulnya kan karena ini konsepnya inovasi, sebetulnya ada alumni kalau tidak salah ya, mahasiswanya Pak Rama itu yang mendirikan startup. Nah, namun startup ini kan lembaganya di luar ITB. Jadi, nah kita juga belum masih akan cek ya ke Pak Rama itu apakah sejauh mana ini namanya startup itu kan perusahaan kecil ya, perusahaan kecil yang apakah dia akan bisa melayani sejauh mana masih perlu kita cek. Itu Mas Agung kira-kira informasi terakhir ya tadi pagi dari Pak Rama. Sedang dikontak startupnya itu akan sejauh mana bisa melayani pesantren masih kita cek nanti. Terus kemudian untuk yang Masaro seperti tadi disampaikan Kang Islah ada tungku dan segala macam, jadi tungku dan segala macam itu memang tidak bisa dibuat sendiri ya. Itu kita melakukan pembelian. Nah, karena ini terkait dengan investasi yang tidak sedikit, ini nanti masih memerlukan perjanjian kerjasama, bagaimana pengelolaan dan segala macam. Intinya untuk mekanisme kerjasama itu nanti antara RMI dan ITB akan melakukan terutama untuk yang Masaro karena melibatkan uang yang tidak sedikit, misalnya minimal 100 juta, kita akan melakukan PKS atau perjanjian kerjasama untuk lebih mendetailkan bagaimana pola pembayaran, bagaimana pola supervisinya gitu ya, terus kemudian trainingnya ketika ada kendala di lapangan seperti apa dan segala macam. Itu untuk alur dan pola kerjasama ya. Terus kemudian kalau untuk teknologi keterujian BSF ini kan sebenarnya di beberapa tempat sudah ada juga yang menggunakan yang menjadikan maggot sebagai alat pengurai sampah ya di beberapa tempat. Tentu ada ciri khas BSF maggotnya dari ITB ini. Nah, tapi secara umum teknologi BSF maggot ini sudah diaplikasikan. Dan untuk Masaro ini kan sebenarnya untuk teknologi readiness levelnya sudah terdaftar di Kemenristek ya Pak Agus ya. Atau sekarang mungkin di BRIN ya, sudah di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi sudah ada hak atas kekayaan intelektualnya dipegang oleh ITB dan kesiapan teknologinya untuk diimplementasikan sebenarnya sudah sangat teruji. Terus kemudian untuk pertanyaan video apakah bisa dikirim linknya, nanti kita akan kirimkan dan sebenarnya kita pengen tunjukkan ya. Bisa tayangkan aja Kang sama saya. Bisa ditayangkan ya sebentar, nanti bisa ditayangkan setelah ini untuk video karena memang kita harus menonton videonya nih agar tahu sebenarnya seperti apa gitu, terutama bagi rekan-rekan yang belum mengikuti webinar bulan lalu. Untuk penghitungan skala BSF, skala lahan seperti apa Pak Agus atau Kang Islah ya? Ya, lahan sebenarnya hanya ini aja kecil ya, mulai dari akhir aja modalnya. Mau modal berapa nih? Atau punya lahan berapa nanti modalnya berapa atau kebalikannya. Saya punya modal berapa nanti lahan yang diperlukan berapa bisa gitu. Menyesuaikan. Ya. Ya, begitu. Ya kalau modal lahan teknis nanti pada saat bimbingan teknis ya karena sudah sangat teknis dan itu Pak Rama yang akan tahu, tapi yang lebih tahu. Namun kalau dalam berapa kali diskusi dengan kita itu semangat beliau adalah lahannya cukup kecil dan investasinya juga sangat kecil gitu kan. Gitu. Jadi berapa lahannya, berapa dananya, beliau menyiapkan teknologi BSF itu dengan investasi yang sangat minimal, sangat kecil ya. Gitu. Kira-kira itu. Ditanya Pak Agus. Ya. Dari yang bertanya tadi masalah teknologi Pak Agus sedikit dari Insya Allah kami dari SMK Pertanian Nganjuk. Oh Nganjuk, monggo. Ya Nganjuk Sukomoro. Jadi begini Pak, kami di pondok pesantren kami juga sedang mendalami teknologi di dalam bidang perbenihan, terutama di pertanian padi jagung dan kedelai. Ini apakah bisa diaplikasikan nanti di pertanaman kita, satu itu. Terus kedua, kalau kita nambah wawasan kepada anak didik kami di pesantren,
bagaimana cara-cara. Lahannya kita insya Allah sudah ada siap semuanya, Pak, Oke. untuk nambah teknologi atau pengetahuan dari semua santri yang ada di pondok kami. Saya kira itu bagus. Terima kasih. Kalau ternak nggak ada ya Pak di sana ya untuk peternakan ya? Sementara ini ternak belum ada, tapi di sekitar lingkungan kami sangat luar biasa banyak, Pak. Oke, oke. Ya jadi bisa dijual ya sebetulnya itunya ya. Oke, tapi kami tampung aja dulu Pak. Nanti mohon diisi apa ya? Kami akan membuat form nanti mohon diisi di situ ya data-data tadi. Karena itu akan apa ya? Nanti kan kami sampaikan ke Pak Rama yang lebih detail nanti. Karena itu cukup menarik ya. Ya yang sebetulnya ini juga nanti mungkin Mas Agung dan Mas Islah dengan potensi seperti itu, apakah nanti SMK itu akan mengembangkan tiga teknologi mau dikembangkan semua gitu. Itu mungkin saya jadi balik pertanyaan lagi nanti buat Pak. Buat menurut saya Pak siapa nih dari Nganjuk ini tadi Pak? Kalau di sini kan PP. Saya dari Pak Adi, ya, Pondok Pak Adi. Pesantren Hamalatul Quran Al Ijabah. Hamalatul, oke. Ya. Pak Adi ini nanti apakah kalau melihat dari saya tiga-tiganya potensial Pak Adi, tetapi apakah mau tiga-tiganya sekaligus atau mau satu dulu gitu ya? Itu yang apa? Saya malah ingin balik bertanya itu kalau dari penjelasan yang tadi mana dulu yang mau dipilih gitu ya. Tapi pertanyaan saya sebelumnya menurut saya nih, kalau kira-kira investasi ke apa mesin pupuk sanggup nggak Pak kira-kira? Sekitar 100 jutaan tuh sanggup nggak kira-kira ya? Bisa. Insya Allah bisa Pak, asalkan kita memang berkening MOU-nya harus jelas dulu. Ya betul. Nah kalau memang ada anggaran segitu, barangkali bisa lebih loh Pak. Nanti itu kan angka minimal itu kan diucapkan Pak Zainal supaya untuk promosi. Begitu udah field bisa begitu dari lapangan bisa lebih itu nanti. Kalau bisa saya sarankan ke situ Pak. Gitu. Kalau melihat potensinya siap situ, apalagi kalau SMK ya dan entrepreneurnya itu mohon dicatat di situ saja karena investasinya besar itu diarahkan ke situ. Nah, yang jadi problem saat ini Pak Adi adalah pelatihannya itu tidak bisa virtual ternyata. Jadi mau nggak mau harus menunggu PPKM darurat selesai dulu, baru apakah nanti dari PP datang ke ITB atau kalau dalam bayangan saya sih nanti dari Tim Nasaro yang akan ke SMK Bapak gitu ya, begitu dana sudah siap. Nah nanti juga Mas Agung yang akan ini kerjasama PKS-nya seperti apa gitu nanti, apakah langsung dari PP ke Masaro kita cukup mengetahui dari ITB dan ini gitu ya dengan tanggung jawab masing-masing atau bagaimana nanti kita pikirkan sama-sama Mas Agung gitu. Jadi kalau sudah siap dengan 100 juta atau bahkan lebih dari situ bisa langsung kita arahkan untuk membangun itu ya pabrik Masaro di SMK itu. Iya. Gitu. Ya. Ya itu yang diharapkan sekali oleh Pak Zainal sebetulnya. Ya. Tadi informasi dari Pak Agus mengenai apa namanya untuk BIMTEK Masaro itu ternyata tidak bisa online karena akan sangat terbatas sekali kalau online. Sehingga ada kemungkinan kita nanti akan reschedule yang Masaro. Masaro itu kan rencana BIMTEK-nya kita lakukan minggu depan ya. Itu mungkin kita bisa tukar jadwalnya dengan yang BSF. Jadi yang minggu depan itu BSF, nanti yang Masaro kita lihat apakah memungkinkan ada model hybrid ya. Hybrid itu artinya di awal online, tapi sebenarnya memang untuk training aslinya memang harus harus bangun di lapangan, harus merakit ya. Ya di tempatnya Pak Zainal diundang dan kemudian Pak Zainal ada tim dari ITB harus datang ke pesantren untuk melakukan asesmen tempat di mana baiknya dibangun dan segala macam. Ini ada pertanyaan ini Kang Islah yang terkait. Dan saya Mas Agung, ini saya tambahkan lagi, kalau dalam bayangan saya begitu kita sudah mempunyai daftar pesantren yang siap berinvestasi dengan mesin Masaro, dengan teknologi Masaro ya, dengan pabrik Masaronya itu, barangkali bisa ada ini dulu pelatihan, bukan pelatihan ya, briefing virtual dulu gitu kan, bagaimana. Nah kemudian di situ nanti juga sudah disiapkan perjanjian kerjasamanya, itu kan menyangkut anggaran yang besar itu ya nanti, terus tanggung jawabnya seperti apa. Nah baru kemudian kalau sudah ijab kabul dan sepakat, baru timnya Pak Zainal akan ke lapangan membawa mesinnya ya dan merakitnya di lapangan. Kalau bayangan saya seperti itu nanti Mas Agus. Gitu. Bersatu-satu gitu kan, dia harus ke lapangan memasang mesin, mengontrol, itu kan engineering ya, tidak bisa diserahkan langsung ke pesantren, diawasi dari jauh itu agak sulit nanti. Khawatirnya mesinnya nanti nggak seperti yang berjalan tidak seperti yang tidak bisa terkontrol gitunya. Betul. Nah ini ada pertanyaan terkait dengan teknologi, pengen melihat secara langsung nih Kang Islah.
untuk videonya bisa ditampilkan nggak ya video yang Mas Aro itu? Ya, Dan bisa. juga kalau Oke. yang BSF apakah ada apa namanya? Jadi saya kalau ini nanti ada Munir di sini dan kawan-kawan atau Laili itu bisa, ini Mas Agung nanti diupload ke YouTube tapi unlisted ya, karena ini kan punyanya Pak Zainal ya, jadi kita tidak bisa publik gitu. Upload kalau diputer di itunya kan file ya di Google Drive itu lambat itu ya, atau download ya lambat, tapi bisa juga diupload di YouTube nanti, tapi unlisted ya, tidak publik karena masih terikat ke copy hak cipta gitu. Nanti linknya bisa, kalau udah masuk YouTube linknya bisa dibagi. Ya, nanti kita bagi linknya Pak Agus. Linknya ya kalau sudah masuk ke. Monggo Pak Kang Islah. Ya. Sudah terdengar. Enggak kedengaran suaranya ya? Memang nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Nggak bisa ya suaranya. Nggak ada suaranya ya, Bang. Dioptimize untuk video Zoom biasanya. Gimana? Ada settingnya untuk optimize audio. Oh, optimize for video clip. Nah, itu dia. Coba. Dan sampah membusuk atau organik. Oh iya. Ada. Nah, ini bagus. Dari awal lagi kalau bisa. Dari awal kan. Awal, ya. Perkenalkan, kami dari PT Masaro Jabar Lestari akan mengenalkan skema manajemen sampah zero alias tanpa sisa. Dalam skema ini, sampah kami bagi menjadi 3 kategori besar, yaitu sampah daur ulang, sampah residu, dan sampah membusuk atau organik. Berikut detail pemilahannya. Dengan memilah sampah seperti ini, kami yakin bahwa setiap sampah dapat diproses hingga menghasilkan nilai tambah yang maksimum. Pertama, sampah residu dibakar dalam tungku insinerasi ini, lalu panasnya dimanfaatkan untuk mempirolisis plastik. Uap dari pirolisis plastik ini kemudian diencerkan dalam suatu kondenser, lalu dikumpulkan minyaknya hingga dapat dijadikan minyak bahan bakar maupun pengawet kayu. Unit ini mampu memproduksi 500 sampai 3.000 liter per hari pestisida organik sekaligus membakar 8 meter kubik per jam sampah residu. Kelebihannya adalah hanya memerlukan korek api untuk dinyalakan serta tidak membutuhkan tambahan bahan bakar dan listrik sama sekali. Berikut adalah produk-produk yang dihasilkan dari unit pestisida organik. Selanjutnya untuk sampah membusuk kami haluskan lalu kami campur dengan air ke dalam wadah yang berukuran 200 liter dengan warna biru ini. Pertama kami fermentasikan dengan bantuan katalisis Masaro hingga bentuknya seperti ini. Setelah semua padatan mengendap, kami encerkan ke dalam wadah yang berukuran 1000 liter ini, lalu reaksi kami lanjutkan diolah menjadi 12 liter pupuk atau konsentrat organik dengan harga yang dijual setara dengan 1 gram emas. Selain itu dapat dihasilkan juga biokomposter, biopestisida, dan kompos. Demikian penjelasan singkat kami mengenai skema manajemen sampah zero atau Masaro. Ya, ini contoh BBM-nya masih film Pak, video Pak. Hasilnya seperti ini. Nah itu bener bensin. Kalau kayu nggak akan begitu, kan makin kecil kan. Nah, matikan. Oke. Susah hilang. Yang mana dong? Oke, saya kira cukup gitu aja.
Yang BSF ada nggak Kang Islah? Masih mute? Nggak ada, saya nggak punya video BSF. Oh, nggak BSF nggak ada. Untuk BSF visualisasinya mungkin nanti kita bisa sampaikan belakangan ya. Tetapi kalau Bapak Ibu Kusning Stanton klik BSF atau magot BSF, biasanya ada beberapa visual yang bisa kita lihat. Untuk Masaro ini memang sangat spesifik. Ini produk yang dihasilkan oleh tim di ITB. Kita saat ini jam 14:13 sudah lewat 13 menit, mungkin kita bisa tambah 10 menit lagi. Sebelum itu mungkin dimohon untuk Bapak Ibu Kusning Stanton bisa mengisi link di chat ya, di chat itu nanti kami sampaikan juga di grup WhatsApp bagi yang mungkin belum bisa ngeklik chat itu. Di situ nanti kita bisa memilih apakah ini sekaligus sebagai konfirmasi akhir, apakah akan BSF murni atau apakah akan Masaro. Masaro juga ada dua pilihan, apakah produk maupun mau teknologinya, pabriknya itu, atau kemudian memang belum gitu ya. Kalau belum tertarik atau saat ini waktunya belum pas untuk mengikuti BSF maupun Masaro, tidak masalah, bisa diklik juga pilihannya. Ada mohon itu nanti kemudian kita kita jadikan rencana kerja kita bersama. Kemudian nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut teknisnya dengan tim di ITB, dan juga bagi yang sudah memilih BSF atau Masaro itu nanti akan kita undang pada BIMTEK. Jadi BIMTEK nanti lebih targeted hanya untuk pesantren yang memang sudah berencana mengaplikasikan teknologi BSF atau Masaro. Apakah ada pertanyaan lain? Saya coba cek di chat room. Untuk tadi ada pertanyaan, apakah ada kerjasama dengan pemerintah daerah ataupun instansi kementerian yang lain? Saat ini dalam waktu jangka pendek ini memang kita belum mempunyai kerjasama khusus untuk pembiayaan, ya. Belum ada kerjasama khusus untuk pembiayaan pesantren yang akan mengaplikasikan teknologi ini. Jadi dalam jangka pendek ini masih modal atau investasi itu datang dari kantongnya pesantren sendiri. Namun demikian, saat ini RMI kan juga sedang melakukan penjajakan, ya, kerjasama dengan beberapa pihak, yang mana mungkin bisa saja nanti menyediakan atau apakah menyediakan hibah gitu ya, hibah pendanaan atau pinjaman lunak seperti itu yang saat ini juga masih dalam penjajakan, tetapi kami belum bisa menjanjikan atau menginformasikan lebih lanjut mengenai pembiayaan. Jadi pembiayaan memang masih murni menjadi tanggung jawab dari masing-masing pesantren. Terus kemudian jika ada pesantren misalnya yang memiliki kerjasama dengan pihak lain untuk pembiayaan, tentu itu sangat kita dukung, ya. Misalnya ada Pemkab tertentu yang atau program ini dikerjasamakan oleh pesantren dengan pemerintah daerah tertentu atau pemerintah kecamatan atau pemerintah desa begitu. Karena memang untuk sampah ini kan mungkin sampah dari pesantren sendiri tidak cukup, kurang volumenya gitu ya. Itu juga untuk pesantren-pesantren yang kecil dan menengah mungkin kurang volumenya. Nah, itu juga sesuatu yang bisa kita tindak lanjuti. Tetapi untuk dari ITB dan RMI memang saat ini belum ada pembiayaan khusus untuk program ini. Mungkin itu yang saat ini bisa kita sampaikan. Begitu Pak Agus. Ada pertanyaan lain? Silahkan kalau mau langsung menanyakan juga diperkenankan, ya. Kalau tidak ngechat bisa langsung bertanya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lain, sekali lagi kami harapkan Bapak Ibu bisa mengisi link Google Form yang ada di chat
bit.ly/BSF Masaro/briefing. Mungkin ada informasi lain dari Pak Agus atau dari Kang Islah atau dari Pak Wahyu mungkin atau dari Kang Ulun sebelum kita akhiri pertemuan diskusi kita pada sore hari ini. Ya, saya mengingat siapa tadi? Mas Wahyu, masih bisa, monggo Mas. Ya, boleh saya ada pertanyaan sedikit, Kang Agung, Ngapunten. Monggo. Jadi Kang Islah tadi terima kasih presentasinya juga tadi sudah banyak diskusi yang saya dengar dan saya kira ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan semua ini lancar gitu ya dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua, terutama dari komunitas pesantren. Kami dari PCNU di Jerman. Mungkin pertanyaannya satu terkait dengan data manajemen tadi yang saya lihat di presentasi Kang Islah, itu berarti untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, apakah data yang harus dikoleksi itu sejak hari pertama proses dimulai atau bisnisnya dimulai gitu ya, atau bahkan mungkin sebelumnya, atau bayangannya hanya di akhir saja pada saat melakukan monitoring. Saya sendiri kemarin terpikirnya itu sejak awal gitu ya. Nah, tapi mungkin bisa diklarifikasi sedikit mungkin Kang Islah atau Kang Agung, monggo Pak Agung, monggo. Monggo Kang Islah mungkin. Ya. Datanya ada yang data identitas, jadi cukup sekali di input, dan ada data reguler yang monitoring harian, mingguan begitu ya. Jadi di awal akan sangat bagus gitu kalau kita bisa punya sistemnya di awal. Setiap di hari pertama, hari kedua dan berikutnya kita sudah bisa menginput, memakai sistemnya begitu. Siap, makasih. Terima kasih. Ini juga mungkin informasi ya bagi teman-teman di pesantren, memang program ini tidak sekedar kita mengimplementasikan di lapangan, tetapi kita berharap apa yang kita kerjakan bersama-sama ini ada akumulasi pengetahuannya, gitu ya, knowledge accumulation-nya. Jadi data informasi dari lapangan nanti terkait dengan implementasi BSF maupun Masaro itu akan sangat berguna bagi kita di selaku pesantren, gitu ya, maupun ITB selaku inovator. Gitu. Jadi kita selaku agen inovator bersama-sama ini, data-data itu kita perlukan untuk melakukan monitoring, melakukan evaluasi, apakah ini sesuai dengan target kita, gitu ya. Misalnya ketika seharusnya berapa liter, kok baru sekian liter, gitu ya. Itu juga menjadi satu hal yang perlu kita kembangkan, dan alhamdulillah ini dari rekan-rekan dari PCINU Jerman nanti bersama-sama dengan kita bersama bisa mengembangkan semacam sistem monitoring evaluasinya seperti apa, seperti itu, sehingga nanti kita bisa dengan mudah melakukan monitoring evaluasi dan juga pembelajarannya secara bersama-sama. Kang, saya mau menambahkan, Kang, satu kebutuhan khusus prasyarat untuk teknologi yang dua teknologi ini adalah pemilahan sampah. Jadi kalau memang berencana ingin melaksanakan itu, bisa dimulai pemilahan sampahnya dari sekarang gitu. Karena pembiasaan masyarakat atau pesantren sendiri itu tidak instan, saya kira ya. Jadi bisa mulai dilakukan program pemilahan sampah. Betul ya, jadi baik Masaro maupun BSF ini kan memang basisnya sampah ya, dan sampahnya kan sampah yang terpilah ini, tidak tidak langsung dimasukin semua jenis sampah gitu ya, tetapi sampah yang terpilah, termasuk untuk Masaro juga ada, tergantung produk apa yang kita inginkan. Nah ini tentu apabila pesantren memang belum melakukan pemilihan sampah, ini jadi langkah awal yang nanti perlu kita mulai. Tapi insya Allah nggak susah ya, sebenarnya untuk untuk pesantren memulai pemilahan sampah ini.
santri itu apa namanya sangat agile ya. Nurut. Jadi sangat fleksibel. Jadi dengan pemilihan sampah kan nanti kalau sampah tidak dipilah kena jasus kan. Ini belum ada pertanyaan lagi. Ya, saya nambahin sedikit tadi dari Mas Wahyu. Ya, saya cerita aja dulu bahwa setiap kali kita mengadakan acara webinar selalu ada Google Form, Mas Wahyu. Ya, waktu Karsa Loka yang pertama itu database pesantren secara umum. Dari situ kita menyusun shortlist ini yang tadi disebutkan Mas Agung itu aku lupa ya 16 atau apa ada 27 pesantren shortlist itu ya. Itu yang data awal kita tahu, dari situ kita shortlist kesiapan sumber daya dari pesantren, dari sumber daya finansial dan sumber daya manusia atau juga lahan atau usaha yang sudah dikembangkan. Dari itu kita membuat shortlist. Nah, setelah itu ini adalah pertemuan yang kedua. Nah, pertemuan kedua ini data yang kita dapatkan dari teman-teman pesantren adalah mau milih yang mana nih, yang BSF, Masaro produk atau Masaro teknologi. Nah, nanti pada saat ini ya saya juga selain umumkan, mudah-mudahan setelah ini kita bisa bikin grup WA, karena BSF yang sudah akan segera mulai, barangkali kita mulai grup WA yang BSF dulu, nanti pengumuman khusus mengenai BSF sudah ada di situ. Nah, pada saat nanti BIMTEK juga akan ada form Monef gitu, Mas Wahyu kira-kira. Gitu. Dan saya sangat senang kalau Mas Wahyu bisa ikut membantu untuk membuat database ini. Itu senang sekali gitu ya, karena dari awal ini briefing sudah ada database, nanti begitu istilahnya kick off itu setelah ini ya, setelah BIMTEK nanti Mas Wahyu ya, setelah BIMTEK itu kick off gitu. Nah, itu data sudah masuk. Nah, nanti bayangan saya adalah 1 sampai 2 bulan itu adalah quick win-nya itu nanti. Nah, setelah dapat quick win, apa data-data apa, informasi apa yang kita dapatkan dari pesantren yang menggunakan BSF misalnya atau Masaro, nanti setelah 2 bulan, kemudian ada Monef 3 bulan, 3 bulan lagi, sehingga di akhir tahun kita sudah punya data gitu. Oh, ini ternyata dampaknya seperti ini. Nah, saya sangat senang kalau nanti Mas Agung bisa ikutan menyusun itu ya, strategi apa ya, Monef-nya ya, gitu. Data-data bagaimana pesantren menggunakan ini yang sebenarnya akan sangat bermanfaat buat ITB. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin waktu karena sudah jam 2:30, mohon maaf mengambil waktu Bapak Ibu lebih lama dari yang direncanakan, jadi kita over 25 menit. Insya Allah ini forum kita rekam sih, Insya Allah nanti kalau misalnya bisa kita zip file ini, nanti bisa ditonton oleh rekan-rekan yang mungkin terlambat hadir, begitu, jadi tidak bisa upload YouTube Unlisted, Mas Agung, kalau bisa bikin channel sendiri. Nanti bisa juga nanti kita ada Munir, ada Laili, kita bagi begitu. Siap. Terus kemudian nanti dari data yang Bapak Ibu isi, nanti kita akan, mohon maaf ini mengundang kembali di grup WhatsApp khusus ya, jadi nanti langsung mentornya berada di grup WhatsApp itu sendiri. Jadi misalnya untuk BSF maupun Masaro begitu, sehingga diskusinya lebih detail dan kemudian langsung kita pada langkah-langkah kerjanya apa saja, apa yang harus kita siapkan, misalnya mau BSF, apa yang harus kita siapkan pada hari pertama, kemudian hari kedua kita harus ngapain, sampai detail seperti itu, sehingga time frame-nya bisa kita jaga. Time frame antara satu pesantren dengan pesantren yang lain itu kecepatannya bisa kita jaga bersama-sama. Mungkin demikian diskusi kita pada sore hari ini. Alhamdulillah kehadirannya melebihi dari ekspektasi. Kita berharap kita bisa segera mengimplementasikan kerjasama ini untuk kemaslahatan pesantren dan juga masyarakat pada umumnya. Tanpa berpanjang kala, mungkin kita bisa tutup bersama forum pada sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sudah bisa live Mas Agung ya. Kalau gitu Ya Pak, ya. oke, kita Ini pamit saya kalau gitu sambil Bapak Ibu. ngikutin anak ini. Jadi video dari Oke, tadi. terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa nanti di BIMTEK ya, Insya Allah Pak, yang ikut Mas Aro Muhammad awal Agustus ya, minggu kedua Agustus kalau nggak salah nanti. BIMTEK itu rencananya kalau kita ajukan berarti minggu depan Pak. Tapi nanti kita cek dengan Pak Enggak. Rama ya. Kayaknya Pak Rama enggak. Tetap jadwalnya Pak Rama Agustus saja. Oh iya, tetap jadwalnya Pak Rama aja. Nanti Pak kita Rama. detailkan dengan Pak Rama dan Dengan Pak Rama, betul. Ya, pamit dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya juga live. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pamit.